Saudara, sekarang saya ajak kita membuka Alkitab dari Kejadian pasal yang ke-35. Kita akan membahas hari ini khotbah yang terakhir dari kitab Kejadian. Setelah kita selama beberapa bulan mengikuti seri daripada bagaimana anugerah Tuhan yang terus memelihara, memimpin hidup daripada Ishak dan Yakub. Dan kita akan akhiri di sini hari ini sampai pasal 35 dengan meninggalnya Ishak, dan selesai satu seri yang khusus kita bahas dalam beberapa bulan terakhir. Mari kita melihat bersama-sama Kejadian pasal yang ke-35. Kita baca bergantian, saya baca ayat yang pertama, saudara ayat yang kedua, bergantian seterusnya sampai ayat yang ke-29. Kita membaca satu pasal Kejadian 35 ini. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ, dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Sesudah itu berangkatlah mereka, dan kedahsyatan dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Didirikannya mezbah di situ dan dinamainya tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Lalu firman Allah kepadanya, "Akulah Allah yang maha kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu." Lalu naiklah Allah meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman kepadanya. Yakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya Betel. Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya, "Janganlah takut, sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat." Demikianlah Rahel mati, lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Sesudah itu berangkatlah Israel, lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Adapun anak-anak lelaki Yakub 12 orang jumlahnya. Anak-anak Rahel ialah Yusuf dan Benyamin. Dan anak-anak Zilpa, budak perempuan Lea, ialah Gad dan Asyer. Itulah anak-anak lelaki Yakub yang dilahirkan baginya di Padan Aram.
Adapun umur Ishak 180 tahun. Mari kita berdoa sekali lagi, mohon pimpinan Tuhan. Firman-Mu sudah kami baca dan kami saat ini memohon sekali lagi untuk belas kasihan dan anugerah-Mu bagi setiap kami, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu yang boleh membentuk, mengajar, mendidik kami di dalam kebenaran-Mu. Berkati dan pimpin setiap kami dan pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, sehingga dia boleh memberitakan firman yang penuh kuasa dan setia sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara sekalian, satu kali diceritakan adalah seorang security coast guard, ya, seorang kapal patroli di pinggir pantai, orang yang sedang patroli di pinggir pantai menemukan sebuah kapal kosong yang terapung hampir di tengah-tengah laut pada waktu air sedang pasang. Dia samperin, Coast Guard ini samperin ke kapal ini, ternyata kosong kapal itu. Ternyata kenapa kok kosong? Lalu dia ditariklah dia ke pinggir pantai. Waktu sedang ditarik kapal yang kosong itu, maka tiba-tiba ada orang yang di pinggir pantai mengatakan, itu kapalku. Terus dia tanya, Coast Guard itu tanya, kenapa bisa ada di tengah-tengah kosong seperti itu? Maka rupanya orang itu menaruh kapalnya di pinggir pantai, lalu menaruh jangkar di pinggir pantai. Tapi waktu itu adalah airnya sedang surut, sehingga dia tidak kemudian berpikir bahwa memberikan tali yang cukup panjang. Jadi talinya mungkin ada lebih sedikit, tetapi dia tidak sangka bahwa air pasangnya begitu tinggi, sehingga begitu airnya pasang dan sehingga jangkar itu naik ke atas, bergantung. Ya, mungkin tidak terlalu berat juga dan talinya tidak terlalu panjang sehingga terapung-apunglah kapal itu di tengah-tengah akan laut. Saudara sekalian, kita melihat di dalam pasal sebelumnya, pasal 34 itu Yakub seperti terapung-apung sebenarnya. Ya, padahal sebelumnya kita melihat dia seperti pasal sebelumnya lagi dia seperti sudah memiliki jangkar yang kuat, tetapi ternyata dia terapung-apung di dalam pasal 34 karena itu sebabnya kita melihat Yakub pasif sepanjang pasal 34. Di dalam banyak kesulitan yang ada, banyak tantangan yang ada, dia hampir tidak mengatakan apa-apa. Hanya bagian yang terakhir dia mengatakan tentang dirinya sendiri. Tetapi menghadapi dosa daripada anak-anaknya, menghadapi dosa daripada orang-orang Sikem yang memperkosa akan anak perempuannya, dia silent dan tidak melakukan apa-apa, tidak berkata satu patah kata pun. Dia hanya mengikuti arus yang dibuat oleh anak-anaknya. Saudara sekalian, ini hal yang pertama yang kita boleh renungkan bersama-sama. Sesuatu yang Yakub alami dan dia lakukan seperti sesuatu yang sebenarnya tidak sengaja. Dia tidak sengaja untuk bertindak seperti demikian, dan di dalam keadaan yang seperti demikian, tetapi Yakub seperti di arus yang terjadi di dalam lingkungan yang di mana dia hidup, dan orang-orang anak-anaknya yang juga mengambil tindakan yang di luar daripada sebenarnya kehendak Tuhan, maka mempengaruhi dia, memimpin dia, menyeret dia di dalam arus yang di dalam keadaan yang sangat tidak berkenan kepada Tuhan. Secara perlahan-lahan keadaan di mana dia hidup mengangkat Yakub sehingga jangkar imannya yang tadinya sebelumnya seperti kokoh ada di dalam dasar daripada lautan itu terangkat sehingga hidupnya seperti terapung-apung di dalam pasal yang ke-34, pasal sebelumnya. Saudara sekalian, ini boleh kita memikirkan satu poin di sini, satu kehidupan yang kita boleh katakan sebagai hidup yang berorientasi kepada hal-hal yang praktikal, dikontraskan dengan hidup yang seharusnya itu berorientasi kepada hal-hal yang theological atau biblical. Nah, ini kita harus memperhatikan karena banyak sekali sebenarnya orang-orang Kristen, termasuk kita, yang hidup di dalam dibawa oleh arus dan mengikuti arus
dan terapung-apung karena kita banyak menjalani langkah-langkah hidup kita, keputusan-keputusan yang kita ambil di dalam hidup kita itu lebih kepada berorientasi kepada hal-hal yang praktis. Ya, seperti Yakub yang hanya berpikir sebenarnya ketika dia tinggal di Sekam itu, tempat dia melihat ini adalah tempat yang baik untuk perdagangan, tempat yang nyaman dia untuk boleh membangun akan keluarganya dan juga membangun akan ekonominya, tetapi dia tidak terlalu memperdulikan akan pimpinan Tuhan. Kita sebelumnya sudah mengerti sebenarnya Tuhan memimpin dia, seharusnya dia ke Betel ke arah selatan. Tetapi dia bukan ke selatan ke arah Betel, tetapi dia ke barat ke arah Sikem. Dan yang kemungkinan adalah karena di situ lebih kelihatan lebih subur, di situ kelihatan lebih bagus untuk perdagangan, di situ juga banyak orang-orang yang dia bisa berinteraksi dengan mereka. Jadi dia tidak terlalu memikirkan, memperdulikan pimpinan Tuhan, tetapi dia hanya berpikir secara praktikal tentang apa yang dia sedang hadapi. Saudara sekalian, ini adalah sesuatu yang seringkali sebenarnya terjadi di antara anak-anak Tuhan dan juga termasuk kita sebagai jemaat Tuhan di tempat ini. Menjadi satu hal yang kita perlu berhati-hati di dalamnya. Saya ambil contoh, ada seorang atau sepasang suami istri yang tinggal di Bandung. Ini real story tetapi mungkin tidak di dalam detail-detailnya ya. Ada sepasang suami istri yang tinggal di Bandung dan kemudian mereka mengalami kesulitan di dalam pekerjaan. Suaminya sulit untuk mendapati kesulitan di dalam pekerjaannya sehingga dia harus pikir bagaimana. Akhirnya dia oke, kalau gitu saya cari kerja di Jakarta, pergi ke Jakarta untuk cari kerja. Akhirnya kemudian dapat kerja di Jakarta, dapat kerja yang cukup baik di Jakarta, dan kemudian mereka mulai diskusi, mulai pikir, ya sudah tidak apa-apa, ya saya sudah berjuang di sini di Bandung, sekarang akhirnya dapatnya di Jakarta, ini kebutuhan yang ada, saya harus bekerja untuk anak-anak, untuk keluarga dan sebagainya. Jadi sudah tidak apa-apa, saya tiap weekend akan pulang. Gitu ya. Bandung Jakarta masih bisa ditempuh beberapa jam, mungkin 3 jam, 4 jam dulu ya, pada zaman dulu. Jadi oke, setiap weekend saya akan pulang. Ya, saya Senin sampai Jumat bekerja, Jumat sore setelah selesai bekerja saya akan pulang. Ya, akan pulang bertemu dengan istri dan juga anak-anak yang ada yang tinggal di Bandung, anak-anak masih sekolah di Bandung. Maka kayaknya ini bisa kita lakukan. Ya. Kemudian dia pergi mulai kerja di Jakarta dan di dalam beberapa minggu dan bulan pertama dia lakukan itu, ya senang, semangat kerja baru dan travel, ya lah setiap minggu dia Jumat malam pulang, kemudian Minggu sore dia kembali lagi ke Jakarta, ya setiap minggu dia melakukan itu. Tapi kemudian pelan-pelan capek juga ya, setelah beberapa bulan lakukan itu, 3-4 jam pergi, 3-4 jam pulang setiap minggu seperti itu. Jadi capek juga, ini capek, waktu habis banyak dan sebagainya. Udah tidak usah tiap minggu, udah 2 minggu sekali pulangnya. Ya, 2 minggu sekali, lama-lama jadi 1 bulan sekali. Lama-lama 2 bulan sekali. Lama-lama istrinya baru kaget. Ternyata suaminya ada pacar yang baru di Jakarta. Ada simpanan yang baru, nyeleweng di Jakarta. Saudara sekalian, hal-hal yang seperti itu ya, mungkin tidak disengaja begitu, tetapi kalau kemudian tindakan-tindakan kita tidak diambil berdasarkan prinsip daripada firman Tuhan, ya, kebenaran firman Tuhan, prinsip-prinsip yang kita sudah belajar, mengerti, dan harap kita semakin mengerti sehingga kita memiliki bijaksana di dalam keputusan-keputusan yang kita ambil, sehingga segala keputusan yang kita ambil itu tidak berorientasi kepada hal yang praktikal. Kesulitan, tantangan yang kita hadapi, maka kita berpikir secara praktikal seperti orang dunia ini, tanpa ada Tuhan di dalamnya, tanpa ada pimpinan Tuhan, tanpa ada prinsip kebenaran firman Tuhan yang menopang kita, memberi arah kepada hidup kita. Kita hanya berpikir seperti orang dunia ini, menghadapi hal-hal yang praktikal yang kita hadapi. Dan kita berpikir secara praktikal dan mencoba menyelesaikan persoalan yang kita hadapi tanpa sungguh-sungguh bergumul di hadapan Tuhan.
dalam kesulitan, tantangan, setiap peristiwa yang kita hadapi, akan ada banyak peristiwa yang kita hadapi. Tentu peristiwa yang kita hadapi adalah praktikal, tetapi biarlah kita boleh belajar dari hidup Yakub ini untuk memikirkan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang menjadi pimpinan Tuhan, apa yang prinsip firman Tuhan yang boleh memimpin kita, sehingga tindakan kita, yang tentu tindakan itu bersifat praktis, setiap tindakan itu pasti bersifat praktis, tetapi di balik tindakan itu, kita ada prinsip kebenaran, ada hikmat Tuhan, ada pimpinan Tuhan, ada hati yang takut akan Tuhan, yang tidak mau berkompromi kepada prinsip-prinsip yang Tuhan sudah nyatakan secara jelas di dalam firman-Nya. Saudara sekalian, tetapi kita juga bersyukur kepada Tuhan bahwa bagi anak-anak Tuhan, meskipun kita seringkali jatuh di dalam hal-hal yang bersifat berorientasi kepada hal yang praktis, sampai kemudian terjadi krisis yang terjadi di dalam kehidupan kita. Baru kemudian kadang-kadang kita baru berpikir dan baru mulai sungguh-sungguh mengevaluasi akan kehidupan kita. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, seringkali krisis yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu pun sebenarnya adalah sering dipakai oleh Tuhan untuk membawa kita kembali kepada rencananya, kepada kehendaknya. Dan di dalam keadaan krisis inilah kita membaca di dalam Kejadian pasal 35, Tuhan berfirman kepada Yakub di dalam ayat yang pertama. Ya, setelah satu pasal tidak ada kata Tuhan di situ, tidak ada Yakub bergumul dengan Tuhan, tidak ada doa di situ, dan Yakub silence dengan menghadapi segala dosa yang terjadi di sekelilingnya dan juga yang menimpa kepada dia. Maka pasal 35 ayat yang pertama, Tuhan berfirman kepada Yakub, ya, bersiaplah, pergilah ke Betel. Inilah yang Tuhan inginkan, yang sebenarnya seharusnya Yakub sudah tahu sebelumnya. Tinggalkanlah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Saudara sekalian, inilah sekali lagi yang kita boleh mempelajari bahwa inilah kasih Tuhan, God's love that never let us go. Kasih Tuhan yang tidak akan meninggalkan akan umatnya. Dan ini bukan yang pertama kali Tuhan memakai krisis untuk membawa Yakub kembali kepada rencananya. Di dalam sebelumnya Kejadian pasal 31 ketika dia bergumul dengan Laban, mengalami krisis karena trik dan strategi yang dilakukan Laban kepada dia, ketidakadilan yang dialami. Tuhan juga berfirman kepada dia, memimpin dia kembali untuk boleh mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kita di sini kemudian belajar bagaimana Yakub berespon kepada panggilan Tuhan. Tuhan berfirman kepada dia, pergi ke Betel, dan dia langsung di sini berespons dengan benar. Ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Saudara, di sini Yakub kembali menyadari sekarang tugasnya, panggilannya sebagai keluarga, sebagai kepala keluarga, sebagai pemimpin, sebagai umat Tuhan yang harus memimpin semua akan keturunan selanjutnya, istri dan anak-anaknya, untuk mentaati Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan di Betel. Saudara sekalian, di tempat di mana Tuhan sudah memimpin mereka. Di sini kita melihat juga sebenarnya panggilan yang sama bagi semua umat Tuhan juga dinyatakan di dalam Mazmur 24. Sebenarnya saya bacakan bagi saudara Mazmur 24 ayat 3-6. Di situ dikatakan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan yang murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajahmu, ya Allah Yakub. Ya, di sini bukan paralelnya bukan hanya ada kata Allah Yakub di situ,
Tetapi ini adalah paralel yang sangat dekat dengan apa yang Yakub katakan di dalam Kejadian 35 dan juga sekarang diaplikasikan bagi kita semua. Juga berbicara tentang, kalau sudah perhatikan di sini, ini juga berbicara tentang orang yang tidak bersumpah palsu, ya, deceitfully. Itulah hidup Yakub sepanjang zaman. Dia terus menipu dan bekerja dengan strategi dan hikmat dari dirinya sendiri. Dan berbicara tentang orang yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus. Disitulah Tuhan Yakub memimpin akan keluarganya datang ke tempat yang kudus, yaitu Bethel, rumah daripada Allah. Mereka boleh beribadah kepada Tuhan di situ, dan mereka mencari wajah Allah, di mana Yakub sudah bertemu dengan wajah Allah di Penil di dalam pasal yang sebelumnya. Dan disitulah mereka akan menerima berkat Allah, seperti dikatakan ayat yang kelima Mazmur 24, dialah yang akan menerima berkat Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah yang juga yang menjadi kerinduan daripada Yakub seumur hidupnya. Dia memegang tangannya Tuhan dan memegang kaki Tuhan dan tidak akan melepaskan dia pergi, dan berkata, aku tidak akan melepaskan kau pergi kecuali engkau memberkati aku. Itulah kerinduan hati Yakub yang terdalam, dan biarlah itu juga di sini ditegaskan, diaplikasikan bagi kita semua menjadi orang-orang yang mau mencari wajah Tuhan, mencari berkat daripada Tuhan, mencari akan kehendak Tuhan, dan hidup boleh memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, ketaatan Yakub dan keluarganya ini juga kemudian disimbolkan dengan mereka mengganti akan pakaian mereka. Kembali Kejadian 35 ayat yang kedua, mereka kemudian tukarkan, jauhkan dewa-dewa asing yang di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Ya, ini menjadi tanda simbolik, mereka mengganti pakaiannya. Dan sekarang mereka mengikut Tuhan, meninggalkan semua berhala, kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan di Sikem dengan segala malapetaka yang mereka hadapi. Mereka sekarang meninggalkan hidup yang lama itu. Mereka sekarang memakai pakaian yang baru, menuju Tuhan, menjadi keluarga yang beribadah kepada Tuhan. Dan ini gambaran yang tindakan simbolik yang menjadi latar belakang apa yang dituliskan Paulus di dalam Efesus dan juga di dalam Kolose. Ya, dia berbicara tentang hidup Kristen itu adalah hidup seperti demikian, yang kita menanggalkan manusia lama dan memakai akan manusia baru, ya, dan di dalam kesucian, di dalam kebenaran yang sesungguhnya yang Tuhan inginkan. Dan kalau kita melihat di dalam Efesus pasal 4 ayat 21 dan 24, di situ itu digambarkan oleh Paulus tentang ditukarkan, mengganti akan pakaiannya. Efesus pasal 4 ayat 21 sampai 24 saya bacakan bagi saudara sekalian. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ini juga apa yang dilakukan Yakub dipakai oleh Paulus menjadi latar belakang. Inilah juga menggambarkan hidup Kristen. Ya, kau telah menanggalkan manusia lama dan memakai manusia baru. Kau telah meninggalkan hidup yang berdosa, yang melawan Tuhan, hidup di dalam segala kesesatan dan penyembahan kepada apapun di luar daripada Tuhan, penyembahan berhala. Maka sekarang kau diberikan hidup yang baru, yang telah manusia baru yang diberikan, diciptakan di dalam Kristus menurut kehendak Allah. Ini adalah semata-mata sekali lagi anugerah Tuhan yang kita terima melalui iman. Kebenaran yang sesungguhnya, true righteousness dan true holiness yang Tuhan berikan bagi semua orang yang beriman di dalam Kristus. Saudara sekalian, ini adalah kabar baik yang menghibur dan memberi kekuatan bagi kita sekalian, bagi kita semua yang ada di dalam Kristus.
Roma pasal 8 mengingatkan kita karena semua yang ada di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman bagi mereka. Karena di mata Allah kita adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang kudus di dalam Kristus, sehingga tidak ada apapun yang bisa mengubah akan status kita sebagai anak-anak Tuhan. Jikalau Allah ada di pihak kita, maka siapakah yang akan melawan kita? Inilah menjadi penghiburan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan yang seringkali hidup di dalam kesalahan, jatuh di dalam dosa, kadang-kadang hidup juga secara praktikal, tapi kita boleh diingatkan seperti Yakub dipanggil Tuhan kembali, Yakub diberikan anugerah dan Tuhan tidak meninggalkan Yakub. Tuhan terus memimpin akan anak-anaknya yang telah dipanggilnya, yang telah menjadi milik daripada Tuhan, menjadi umat Tuhan. Maka Tuhan akan terus memimpin, membawa kita kembali, juga melalui krisis, melalui kesulitan yang mungkin kita hadapi, bahkan melalui dosa-dosa yang kita hadapi. Dan kita mulai sadar akan dosa, kesalahan kita. Tuhan menghukum kita, mendisiplin kita, sehingga kita boleh kembali datang kepada Tuhan. Inilah kasih Tuhan yang tidak akan meninggalkan kita, karena kita adalah orang-orang yang ada di dalam Kristus. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi semata-mata karena anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam Kristus. Saudara sekalian, kisah Yakub, kalau kita kembali Kejadian pasal yang ke-35, tidak berhenti sampai di sini. Ya, seperti kisah hidup kita juga tidak berhenti waktu kita bertobat dan menjadi manusia baru, mengenakan baju yang baru, menjadi manusia yang baru di hadapan Tuhan. Kita kembali ke metafora itu, maka Paulus mengatakan di dalam bagian lain di Kolose bahwa manusia baru yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita, kebenaran yang sejati, kekudusan yang sejati yang sudah Tuhan berikan bagi setiap orang yang ada di dalam Kristus. Maka tidak berhenti kita sampai di situ saja, tetapi Paulus mengatakan di dalam Kolose bahwa manusia baru yang Tuhan sudah berikan ini haruslah terus-menerus diperbaharui. Haruslah terus-menerus diperbaharui. Tuhan belum selesai dengan Yakub, seperti Tuhan juga belum selesai dengan kita sekalian. Dia yang telah memulai pekerjaan baik, dia akan terus bekerja menyelesaikan pekerjaan baik itu sampai sempurna, sampai kita boleh menjadi serupa dengan Kristus. Saudara sekalian, inilah yang Tuhan juga kerjakan di dalam kehidupan Yakub. Di dalam pasal 35 yang tadi kita baca. Untuk kesekian kalinya Allah memanggil Yakub kembali setelah dia hidup di dalam kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Dan hal ini mendorong kita untuk terus-menerus perlu datang kepada Tuhan di tengah segala keadaan apapun yang sedang kita hadapi. Sehari demi sehari kita boleh terus bertumbuh di dalam mengerti akan kehendak Tuhan dan hidup di dalam kehendak Tuhan. Dan ketaatan yang bukan hanya sekali demi sekali dua kali, tetapi seumur hidup kita boleh terus dibentuk oleh Tuhan sampai kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang di dalam pikiran dan hidup kita dan di dalam tindakan-tindakan yang praktis yang kita lakukan itu boleh sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kemarin di Pemuda sempat kita menonton satu klip singkat yang sebagian dari saudara juga pernah saya putar waktu di retreat beberapa tahun yang lalu, 3 atau 4 tahun yang lalu, yaitu Backward Bicycle. Yaitu satu video yang menarik, nanti kalau sudah ada waktu, sudah di rumah bisa nonton di YouTube, Backward Bicycle. Itu adalah satu eksperimen yang dilakukan oleh engineer sepeda gitu ya. Dia bikin sepeda yang unik, sepeda yang biasa, tetapi hanya satu hal yang dirubah di dalam sepeda itu. Very simple, sesuatu yang dirubah. Yaitu kalau sepedanya ke kanan, rodanya itu ke kiri. Kalau stangnya ke kiri, rodanya ke kanan. Hanya dibalik begitu saja. Ya. Jadi depannya kalau kita ke sini, rodanya ke sana. Ke sini, rodanya ke kanan. Jadi terbalik, backward bicycle. Dan
seperti gampang ya. Oke, kita ngerti, sudah tahu, dan kita coba naik itu dan dicoba, dan tidak ada orang yang pernah bisa naik sepeda itu. Tidak ada. Ya, bahkan untuk jarak 30 meter, nggak usah 30 meter ya, 3 meter dikatakan ya, 100 itu 10 feet itu 3 meter kira-kira. Hanya naik sepeda itu 3 meter tanpa kakinya turun, jalan 3 meter, tidak ada yang bisa. Dia sudah pergi ke universitas manapun, ya. Seperti simple, kita sudah tahu konsepnya kan, sudah tahu. Kalau ke kanan dia ke kiri, kalau ke kiri dia ke kanan, ya. Jadi kita balik saja ya, kita balik. Tapi ternyata nggak bisa, ya. Kita pasti jatuh, pasti tidak bisa melakukan itu. Kalau sudah tidak percaya, nanti sudah nonton videonya, sudah pasti percaya. Sudah tidak ada satu orang pun yang bisa naik sepeda itu. Sampai dia melakukan eksperimen itu selama 8 bulan. Dia setiap hari mencoba. Setiap hari mencoba selama 8 bulan. Untuk latihan. Pikirannya dirubah. Ada sesuatu yang berubah di dalam pikirannya. Bukan hanya pikiran itu, muscle memory, brain memory, dan seluruh keberadaan kita itu sudah terbentuk. Kita seumur hidup sudah naik sepeda yang biasa. Sekarang dibalik, harus dilatih. Semuanya harus dibalik, semua pikirannya harus dibalik. Maka setelah 8 bulan, baru kemudian dia bisa naik sepeda itu. Backward bicycle, naik sepeda itu dengan lancar. Tapi problemnya, apa ya saudara sekalian? Problemnya adalah kemudian dia setelah dia bisa naik sepeda itu, dia kemudian tidak bisa naik sepeda yang normal. Tidak bisa naik sepeda yang normal. Yaitu another story, saudara sekalian. Tapi yang kemudian yang menarik juga adalah dia mencoba eksperimen ini kepada anak dia yang umur 3 tahun. Umur 3 tahun. Ya, dia sudah anak ini umur 3 tahun, dan dia sudah bisa naik sepeda sejak umur 2 tahun kalau tidak salah. Jadi sudah setahun dia bisa naik sepeda biasa, roda 2. Ya. Terus dibikin sepeda yang kecil kepada anak ini yang backward bicycle. Sepeda kecil. Dan dia coba latihan. Nggak bisa, pertama-tama nggak bisa juga. Tapi dia perlu berapa lama sudah untuk bisa naik sepeda itu? Cuma perlu waktu 2 minggu. Papanya perlu waktu 8 bulan. Latihan setiap hari, baru bisa naik sepeda itu. Tetapi anak yang kecil, 3 minggu saja, dia kemudian bisa naik sepeda itu. Saudara sekalian, apa yang kita mau belajar dari sini? Kita mau belajar bahwa mengikut Tuhan, mentaati Tuhan itu bukan sesuatu yang sehari 2 hari kemudian kita bisa ikut. Karena apa? Karena hidup kita, lingkungan kita, dunia di mana kita tinggal, keluarga kita, bahkan gereja kita juga adalah banyak hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Terutama lingkungan kita di mana kita hidup adalah hidup dengan nilai-nilai, cara berpikir, tindakan, dan worldview di belakangnya, dan semua nilai-nilai dan semua pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan itu seringkali itu sesuatu yang sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, kita mengajarkan kepada kita kalau kita hidup mempertuhan Kristus, 1 Petrus 3:15 mengatakan kalau kita mempertuhan Kristus di dalam hidup kita, maka sebenarnya hidupmu akan sangat berbeda dengan orang-orang dunia ini. Petrus mengatakan kalau engkau mempertuhan Kristus dalam hidupmu, maka siap sedialah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang pengharapan yang ada padamu. Artinya ketika kita hidup mempertuhan Kristus di dalam seluruh aspek hidup kita, maka seorang teolog mengatakan kamu akan hidup a questionable life. Hidup yang bukan secara negatif, questionable life, tetapi hidup yang orang lain akan rasa aneh dan berbeda. Kalau orang melihat hidup kita, maka hidup yang sangat berbeda dengan dunia ini. Secara dalamnya, secara pertimbangannya, bertentangan dengan dunia ini, sehingga orang dunia seharusnya bertanya ketika dia mengenal kita, ketika dia mengetahui cara hidup kita, ketika mereka mengetahui pertimbangan-pertimbangan yang kita lakukan waktu kita mengambil keputusan-keputusan dalam hidup kita. Di balik keputusan itu ada prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan
yang seharusnya membuat mereka bertanya tentang iman kita, tentang pengharapan yang ada pada kita. Tetapi tentu problemnya adalah orang-orang dunia melihat hidup kita, mereka tidak pernah bertanya. Atau mereka jarang sekali bertanya. Karena mereka rasa hidup kita, orang-orang Kristen hidupnya hampir sama saja dengan mereka yang tidak mengenal Tuhan. Hampir sama saja dengan mereka yang menyembah akan berhala. Ya, ini menjadi persoalan di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena itu, kalau kita melihat Tuhan kembali berfirman kepada Yakub setelah dia hidupnya sama dengan orang-orang di kotanya itu, ya, menjadi sama dengan kota di mana dia tinggal. Maka Tuhan membiarkan terjadi krisis, kesulitan di dalam hidup Yakub yang seperti terapung-apung mengikuti arus dunia. Krisis terjadi. Dan baru kemudian Tuhan berfirman kembali kepada Yakub. Memanggil dia kembali untuk berada kembali di jalan yang benar. Dan itu bisa terus-menerus terjadi di dalam hidup kita. Bukan sekali, dua kali. Itu bukan hanya menggambarkan waktu kita bertobat, waktu kita sadar akan diri kita yang berdosa dan kasih anugerah Tuhan yang besar yang memimpin kita. Ketika kita bertobat, kita menerima Kristus, kita beriman di dalam Kristus, kita diberikan menjadi manusia yang baru, lahir baru, mengenakan manusia yang baru. Manusia yang lama sudah mati bersama-sama dengan Kristus. Bukan hanya terjadi sekali dalam hidup kita, tetapi manusia baru yang Tuhan sudah berikan itu harus terus-menerus diperbaharui. Harus terus-menerus diperbaharui. Kita berpikir, untuk kita melatih hidup kita, pikiran kita, hati kita, karakter kita dibentuk, diterangi oleh firman Tuhan. Sehingga kita boleh semakin serupa dengan Kristus. Dan tentu hal ini perlu kita lakukan di dalam yang sangat penting juga kepada anak-anak kita yang kita hari ini membaptiskan mereka. Dan ini juga kita bisa lihat di dalam kehidupan Yakub sebenarnya, ya, prinsip kedaulatan anugerah dan kasih Tuhan itu juga boleh dinyatakan di dalam hidup generasi keluarga Yakub selanjutnya. Ya, kalau kita kembali ke dalam Kejadian 35 ayat yang ke-12, di situ dikatakan, dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak dan akan kuberikan kepadamu Yakub dan juga kepada keturunanmu. Nah, inilah yang janji Tuhan, pekerjaan Tuhan bukan hanya terjadi kepada kita, tapi juga kepada keturunan kita, kepada anak-anak kita yang termasuk di mereka adalah sebagai Israel rohani, orang-orang yang menerima akan anugerah Tuhan. Ketika mereka dididik dari kecil, ketika mereka dibentuk oleh kebenaran firman, oleh kasih Tuhan, mereka akan jauh lebih cepat menerima itu. Ya, dibandingkan kita yang sudah semakin tua baru bertobat dan kemudian baru mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, seringkali itu menjadi kesulitan yang besar seperti tadi ilustrasi tadi mengatakan. Karena kita sudah dibentuk cara pikir kita, hati kita, karakter kita. Apalagi sudah semakin tua semakin kaku karakternya itu. Tetapi biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan tetap memiliki hati seperti anak-anak, ya, yang rela dibentuk, rela belajar, rela untuk berubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi realitanya memang jauh lebih sulit dibandingkan kalau anak-anak dari kecil mereka dididik oleh Tuhan. Dari kecil mereka diajarkan kebenaran. Dari kecil mereka dibentuk akan pikiran, kebiasaan, hati, dan karakter mereka dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga mereka lah yang akan boleh melanjutkan akan pekerjaan Tuhan selanjutnya di dalam kehidupan umat Tuhan. Saudara sekalian, waktu kita memikirkan anak-anak kita memikirkan masa depan seperti apa yang akan mereka hadapi. Apakah mereka tetap beriman juga seperti kita, ya. Dan kalau kita melihat Kejadian 35, melihat keturunan daripada Yakub, maka
kita juga melihat bahwa anak-anak Yakub seperti anak-anak kita juga adalah orang-orang yang berdosa sebenarnya. Ya, kita baca tadi atau sebelumnya Simeon dan Lewi itu memimpin akan saudara-saudaranya untuk membunuh dan menghabiskan akan seluruh orang-orang Sikem di kota di mana mereka tinggal sebagai balas dendam karena adik perempuan mereka telah diperkosa oleh Sikem. Saudara sekalian, di dalam ayat yang kita baca pasal 35 kita melihat Ruben, salah satu anak Yakub juga kemudian tidur dengan gundik daripada Yakub, Bilha. Itu ya gundiknya salah satu yang juga sudah melahirkan beberapa anak bagi Yakub. Ruben, anak yang paling tua, tidur dengan gundik ayahnya. Kalau kita membaca selanjutnya, nanti di dalam cerita selanjutnya, kita tahu kemudian di antara anak-anak Yakub itu sendiri mereka bertengkar satu dengan yang lain. Dan akhirnya mereka sangat membenci anak yang sangat dikasih oleh Yakub, yaitu Yusuf, yang akhirnya hampir dibunuh, tetapi akhirnya dijual sebagai budak kepada orang Mesir. Selanjutnya kita juga akan melihat Yehuda, itu salah satu anak Yakub yang lain, itu juga tidur dengan menantunya sendiri yang dia kira adalah seorang pelacur. Kerusakan demi kerusakan juga terjadi di dalam kehidupan anak-anak Yakub, dan meskipun mereka adalah umat Tuhan, meskipun mereka adalah 12 suku Israel muncul daripada anak-anak Yakub, bapak-bapak orang beriman, tetapi mereka juga adalah orang-orang yang berdosa. Tapi itulah inilah poin yang memang Tuhan kerjakan sepanjang sejarah, bahwa Tuhan bisa memanggil orang berdosa dan memakai mereka untuk menggenapi rencananya dan membangun akan gereja Tuhan. Amazing, Tuhan bekerja bukan dengan memakai orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang hebat, orang-orang yang dihormati oleh dunia, tapi seringkali justru Tuhan memilih orang-orang yang lemah untuk mempermalukan orang dunia yang kuat. Seringkali Tuhan memakai orang-orang yang bodoh untuk mempermalukan hikmat daripada dunia ini. Saudara sekalian, Tuhan memakai orang-orang berdosa seperti saudara dan saya, dan seperti anak-anak kita, mereka adalah orang-orang yang sudah juga lahir di dalam dosa. Tetapi anugerah Tuhan dinyatakan kepada mereka. Seperti anugerah Tuhan dinyatakan kepada Yakub, sebelumnya kepada Ishak, yang kita melihat kekacauan di dalam keluarga ini. Pada Yakub, sekarang kepada ke-12 turunannya. Inilah umat Tuhan yang Tuhan sudah pilih. Tuhan menggenapi rencananya, memakai akan orang-orang berdosa, mengubah mereka, nyatakan anugerahnya, dan membuat mereka hidup juga kemudian satu persatu diubahkan, satu persatu bertobat meninggalkan dosa mereka, satu persatu hidup dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekelilingnya, sehingga mereka menjadi bapak-bapak orang beriman. Saudara sekalian, 12 suku daripada Israel. Saudara sekalian, dengan kebenaran ini biarlah kita mengerti dan kita dengan tenang mendidik anak-anak kita, mengasihi mereka, mendisiplin mereka, ya, membawa mereka menjadi bagian daripada umat Tuhan. Meskipun menyadari mereka orang berdosa, meskipun menyadari mereka bisa melawan Tuhan, tapi tugas kita, panggilan kita adalah kita boleh mengasihi mereka, mendidik mereka, memberitakan firman Tuhan kepada mereka, ya, membangun sebisa kita untuk mereka boleh memberikan segala apa yang baik bagi mereka, dan mempercayakan kepada Tuhan apa yang akan terjadi dalam hidup mereka. Dengan iman kita percaya Tuhan akan memelihara, menjaga mereka. Seperti Tuhan sudah juga menjaga, memelihara kita, memanggil kita sebagai orang-orang berdosa kembali dan percaya kepada Tuhan. Biarlah kita boleh dengan kebenaran ini, kita boleh dengan iman percaya melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan melihat tangan Tuhan bekerja, membentuk mereka,
memelihara mereka, memimpin mereka menjadi anak-anak yang nanti ketika mereka bertumbuh dewasa boleh dipakai oleh Tuhan, menjadi alat di tangan Tuhan, menyatakan Tuhan yang besar, Tuhan yang mulia, bukan karena kehebatan mereka, bukan karena kesucian mereka, bukan karena kekuatan daripada mereka, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam Kristus, di dalam hidup mereka. Dan Tuhan akan pelihara, Tuhan akan pimpin terus akan umatnya. Saudara sekalian, dengan demikian kita akan akhiri series kita di dalam kitab tentang Ishak dan Yakub, dan kita boleh minggu depan, saya belum tahu saya akan masuk ke dalam seri apa, tapi kemungkinan besar tidak masuk ke Lukas karena Injil nanti di dalam kebaktian bahasa Inggris, Yijin sudah membahas tentang Injil Matius, sudah mendengar Injil kebaktian siang. Kemungkinan saya akan membahas salah satu kitab surat daripada Paulus. Ya, sudah lama kita sudah tidak membahas surat daripada Paulus. Kita akan masuk ke dalam eksposisi salah satu surat daripada Paulus. Biarlah pelajaran kita, perenungan firman sepanjang beberapa bulan terakhir tentang hidup Ishak dan hidup Yakub boleh menolong kita menjadi umat Tuhan yang menyadari kita ada sebagaimana kita ada karena anugerah Tuhan. Dan kita boleh berjuang terus, hidup dalam kehendak-Nya, dan menyadari meskipun kadang-kadang kita jatuh dalam dosa, bahkan seringkali jatuh dalam dosa, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan akan terus memimpin kita. Dia akan mendisiplin kita, tapi Dia tidak akan melepaskan kita. Dia akan terus menarik kita, memimpin kita, sampai kehendak-Nya jadi di dalam hidup kita, dan di dalam hidup anak-anak kita, cucu-cucu kita. Sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan, dan gereja Tuhan, pekerjaan Tuhan boleh terus berlanjut di tengah-tengah dunia ini sampai kehendak-Nya jadi di bumi seperti di surga.